Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang kisah Ryoichi Mita, seorang samurai Jepang yang masuk Islam dan menjadi penerjemah Al-Quran pertama ke dalam bahasa Jepang. Apa saja yang membuatnya tertarik dengan Islam? Bagaimana perjuangannya untuk menerjemahkan Al-Quran? Mari kita simak bersama. Ryoichi Mita lahir pada tanggal 19 Desember 1892 di kota Chofu, prefektur Yamaguchi. Dia berasal dari keluarga samurai kekaisaran Jepang, yaitu prajurit elit yang setia kepada kaisar. Sejak kecil, dia tidak memiliki kesehatan atau fisik yang kuat, sehingga dia menyelesaikan pendidikannya agak terlambat. Pada Maret 1916, dia lulus dari Yamaguchi Commercial College dan memutuskan untuk pergi ke Tiongkok untuk belajar bahasa Mandarin. Di Tiongkok, dia sering berhubungan dengan beberapa Muslim Tiongkok yang tinggal di sana. Dia merasa kagum dengan cara hidup mereka yang taat dan damai. Dia juga membaca banyak buku tentang Islam dan sejarahnya. Pada tahun 1920, dia menulis sebuah artikel berjudul Islam in China di sebuah majalah terkenal Jepang. Artikel ini mendapat banyak perhatian dari pembaca, termasuk seorang Muslim Jepang bernama Haji Omer Yamaoka. Haji Omer Yamaoka adalah orang Jepang pertama yang menunaikan ibadah haji pada tahun 1909. Dia juga salah satu pendiri Asosiasi Muslim Jepang atau JMA, organisasi yang bertujuan untuk menyebarkan Islam di Jepang. Pada tahun 1921, dia bertemu dengan Ryoichi Mita dan mengajaknya untuk belajar lebih dalam tentang Islam. Ryoichi Mita tertarik dan mulai mempelajari ajaran-ajaran Islam dari Haji Omer Yamaoka. Setelah beberapa tahun belajar, Ryoichi Mita akhirnya memeluk Islam secara resmi pada tahun 1941. Dia menerima nama Umar sebagai tanda penghormatan kepada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia juga mengucapkan syahadat di depan Haji Omer Yamaoka dan beberapa Muslim lainnya. Dengan demikian, dia menjadi salah satu Muslim Jepang pertama di zaman modern. Umar Mita tidak hanya puas dengan menjadi seorang Muslim biasa. Dia ingin berkontribusi lebih banyak untuk perkembangan Islam di Jepang. Pada usia 60 tahun, dia memutuskan untuk mengabdikan dirinya untuk belajar Islam dan bahasa Arab. Dia juga ingin menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jepang agar orang-orang Jepang bisa memahami pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih mudah. Umar Mita menghabiskan 12 tahun untuk menerjemahkan Al-Quran. Dia bekerja dengan tekun dan teliti dengan bantuan dari beberapa ulama dan cendekiawan Muslim. Dia juga mengirimkan naskah terjemahannya ke Liga Dunia Muslim di Mekah untuk diperiksa dan disetujui. Pada tahun 1972, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jepang selesai dicetak dan diterbitkan. Ini adalah terjemahan Al-Quran pertama yang dibuat oleh seorang Muslim Jepang. Terjemahan Al-Quran karya Umar Mita ini menjadi salah satu karya monumental dalam sejarah Islam di Jepang. Banyak orang Jepang yang tertarik untuk membaca dan mempelajari Al-Quran berkat terjemahan ini. Umar Mita juga mendapat banyak penghargaan dan pujian dari umat Islam di seluruh dunia. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh Islam paling berpengaruh di Jepang. Umar Mita meninggal pada tanggal 15 Oktober 1976 pada usia 84 tahun. Dia dimakamkan di pemakaman Muslim Tokyo bersama dengan Haji Omer Yamaoka dan Sadiq Imaizumi, presiden pertama JMA yang meninggal pada tahun 1960. Umar Mita adalah presiden kedua JMA dan menjabat hingga akhir hayatnya. Itulah kisah Ryoichi Mita, seorang samurai Jepang yang masuk Islam dan menjadi penerjemah Al-Quran pertama ke dalam bahasa Jepang. Semoga kisahnya bisa menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai dan mempelajari Islam. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.